Aku tidak menguping. Aku hanya kebetulan datang untuk menanyakan apakah kamu akan berangkat ke kantor bersamaku. Elisa mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan mandi. Pasangan itu mulai berangkat ke kantor secara bersamaan. Elisa terkejut ketika melihat di depan kantor sudah dikerubungi oleh para reporter. Ia menatap Kelvin dengan penuh tanda tanya. Apa yang terjadi? Perusahaan baik-baik saja kan? Tentu baik-baik saja. Mereka datang pasti karena berita pertunangan kita. Tidak mungkin. Mereka tahu begitu cepat. Elisa buru-buru menyalakan ponselnya. Saat itu ia baru menyadari bahwa berita pertunangan dirinya dan Kelvin telah menjadi tren hari ini. Astaga, bagaimana kamu memilih teman? Coba lihat, ada salah satu temanmu yang membagikan status WhatsAppmu ke media sosialnya dan pada akhirnya menjadi bahan berita, kata Elisa sambil menunjukkan hasil pencariannya pada Kelvin. Biarkan saja, toh semua akan tahu cepat atau lambat. Elisa terkejut melihat betapa santai Kelvin menanggapi apa yang terjadi. Sementara itu yang sebenarnya terjadi, penyebar berita itu adalah Zah yang mendapatkan perintah langsung dari Kelvin. Hanya saja di depan Elisa, ia harus berpura-pura sebagai pria yang tidak bersalah atas pecahnya berita mereka. Kenapa wajahmu cemberut? Apakah kamu takut berita ini melukai orang lain? Tanya Kelvin yang melihat wajah Elisa yang tampak bermasalah. Aku tidak suka menjadi sorotan. Mari langsung menuju ke basement dan jangan turun di lobi. Kelvin merengut. Entah kenapa baginya Elisa pasti ingin menjaga perasaan Zachary. Jadi dia tetap meminta sopir menurunkan mereka di lobi. Elisa tertegun. Ia tidak berani keluar, namun Kelvin yang keluar lebih dulu telah mengulurkan tangan ke arahnya. Ia tak punya pilihan lain dan mulai meraih tangan Kelvin untuk keluar. Segera lampu flash disk dari berbagai kamera membuat mata Elisa mendadak menjadi silau. Tuan Kelvin, apakah berita pertunangan kalian benar? Tanya salah satu wartawan. Ya, apakah kalian tidak melihat ia memakai cincin? Jawab Kelvin acuh. Foto segera ditujukan ke arah jari Elisa. Kebetulan jari tangan mereka saling bertautan yang membuat mereka terlihat jelas seperti pasangan yang mesra. Apakah kalian menikah hanya karena telah memiliki anak? Kelvin menggeleng. Bukan karena telah memiliki anak, tapi itu karena aku ingin memiliki anak lagi, jawabnya dengan main-main. Kerumunan menjadi terdiam, sementara Elisa menatap Kelvin dengan ekspresi rumit. Pria ini kenapa ia mengeluarkan alasan seolah aku adalah pabrik anak? Setelah beberapa saat hening, para wartawan terpaksa mengulas tawa pada cara bercanda Kelvin yang sebenarnya masih terlihat kaku dengan wajahnya yang dingin. Jadi Anda menikahinya hanya karena ingin melahirkan anak lagi? Cecar wartawan. Tidak juga, tapi karena aku tampan dan dia cantik. Pasangan tampan dan cantik diciptakan untuk bersama. Elisa dibuat tercengang sekali lagi. Sikap narsis pria ini tidak terselamatkan. Apakah Anda tidak takut Nona Elisa hanya mengincar status dan kekayaan Anda? Tidak, lagi pula aku kaya. Aku akan membiarkan ia menghabiskan sebanyak yang ia mau, asal ia tidak merasa kelelahan. Elisa berusaha keras menahan tawa. Ia hanya bisa menggigit bibir bagian bawahnya agar tawa itu tidak lepas. Alih-alih memberi jawaban romantis yang menghangatkan hati, Kelvin selalu memiliki caranya sendiri. Wartawan merasa frustasi pada cara Kelvin menjawab. Mikrofon mereka kini beralih ke depan wajah Elisa. Nona Elisa, Anda hanya seorang janda cerai. Apakah Anda tidak pernah merasa bahwa statusmu tidak cocok satu sama lain? Wajah Elisa mengerut. Meski ia sudah tahu statusnya akan menjadi perdebatan, tapi cara wartawan ini bertanya padanya terdengar begitu merendahkan. Dari surat kabar mana kamu? Tanya Kelvin dengan wajah yang menakutkan. Wartawan itu ketakutan
Sementara wartawan lain mundur dan terdiam. Mereka segera menjaga jarak aman sebelum mendapatkan efek buruk dari salah satu teman mereka. Tuan Kelvin, maafkan saya lancang, tapi statusnya sebagai janda adalah kenyataan, terang wartawan itu sambil menghapus keringat dingin di dahinya. Anda adalah pria paling mapan yang berada di Canberra. Kenapa Anda harus merendahkan diri dengan memungut barang bekas? Bruk, kaki panjang Kelvin menendang pria itu hingga terjatuh ke belakang dengan kakinya yang mendarat dengan keras. Kerumunan wartawan tak ada yang berani menolong dan hanya bisa melihat temannya itu dengan tatapan kasihan. Mereka juga heran dari mana pria ini mendapatkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan tadi. Dia bukan wanita bekas, aku sendiri yang tahu apakah ia wanita bekas atau bukan, kata Kelvin dengan memberikan tatapan peringatan. Wartawan itu ketakutan. Tuan Kelvin, tolong maafkan saya. Karena kesalahanmu, aku akan membuat perusahaan surat kabar tempatmu bekerja menghilang dan tak akan pernah bisa beroperasi lagi. Kelvin membawa Elisa masuk ke lift pribadi miliknya. Lengan kencang pria itu melingkari bahu Elisa, seolah sedang menyembunyikan wanita mungil itu. Elisa bahkan lupa turun di lantainya. Pelukan dari dada bidang pria itu dan aroma maskulin yang ia miliki telah membuatnya lupa diri dan menjadi serakah karena menginginkan lebih. Kelvin terkejut saat wanita ini sangat patuh mengikuti dirinya, bahkan hingga ke kantornya tanpa melakukan protes seperti yang biasa ia lakukan. Kita sudah sampai, kata Kelvin setengah berbisik pada wanita itu. Hah? Elisa segera mengamati sekitar. Wajahnya memerah begitu menyadari ia telah berada di ruang prestis tanpa ia sadari. Ia yakin pasti tadi banyak staf di lantai prestis yang telah melihat caranya masuk dengan Kelvin barusan. Kenapa kamu tidak mengingatkanku turun saat di lantai tempatku bekerja? Jika kamu ingin, aku bisa memindahkan meja kerjamu menjadi di sebelahku. Kita bisa bertemu setiap saat. Elisa memiliki ekspresi wajah yang jelek. Ia tidak pernah menyangka pria yang memiliki fasad sebagai pria dingin ternyata memiliki sisi yang lengket. Tidak baik bertemu setiap saat, itu akan menimbulkan rasa bosan, kata Elisa dengan santai. Namun perkataan bosan yang baru saja keluar dari mulutnya telah membuat Kelvin kesal. Kita baru bersama dan kamu bahkan telah mengatakan bosan. Elisa mundur beberapa langkah saat pria di depannya mulai meringsek ke arahnya. Ia dengan cepat menutup mulutnya dengan telapak tangan, seolah intuisinya sudah bisa membaca di mana bisanya Kelvin akan memberinya pelajaran saat ia salah bicara. Sudah pintar sekarang ya, ejek Kelvin pada sikap refleks Elisa. Pria itu tak menyerah dan meraih telapak tangan Elisa yang menutupi bibirnya. Kamu baru saja menjadi tunanganku, tapi aku belum mengklaim hadiahnya. Elisa ingin mundur lagi, namun kini lengan Kelvin telah menarik pinggang wanita itu ke dalam pelukannya. Tuan Kelvin, ada surat. Bersamaan ketika Kelvin sudah bersiap untuk mencium Elisa, Zah membuka pintu sambil membawa dokumen. Suasana di ruangan seketika menjadi kaku karena tiga orang itu mematung dan seolah waktu terhenti di sekitar mereka. Zah menelan ludahnya sambil mengelap keringat dingin di keningnya. Maaf, saya datang di waktu yang tidak tepat, kata Zah dengan suara yang bergetar. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Aku harus kembali bekerja, kata Elisa. Kedatangan Zah seolah menjadi penolong bagi Elisa. Ia buru-buru melarikan diri dari predator di depannya. Di dalam ruangan kini hanya tersisa dua pria, tak ada suara dan hanya keheningan total yang menakutkan bagi Zah. Saat Elisa berhasil lolos, tapi dirinya kini telah menjadi orang yang
yang ditumbalkan. Bos, aku benar-benar tidak tahu masih ada Nona Elisa. Tenang sah, sudah lama kamu tidak melakukan kunjungan ke perusahaan kita yang ada di Afrika. Sepertinya sudah saatnya aku harus mengirimmu ke sana, kata Kelvin dengan santai. Bos, panggil sah dengan wajah memelas. Banyak hal yang Anda sudah terbiasa ditangani olehku. Orang lain mungkin tak akan sebaik diriku dalam menangani Anda. Bukankah Anda akan merasa tidak nyaman jika tanpa aku? Kelvin menggeleng. Lebih tidak nyaman saat keperluanku sebagai pria diganggu oleh kedatanganmu. Wajah Sah ditekuk dengan kesal. Saya minta maaf, mulai sekarang aku akan mengetuk pintu sebelum masuk. Kelvin mengangguk. Oke. Tapi tak ada kesempatan kedua. Zah menarik nafas lega karena ia batal dikirim ke Afrika. Makanan di sana sangat tidak cocok dengan lidahnya dan cuaca terik yang berdebu akan mengurangi ketampanan dirinya yang sudah ia jaga selama ini. Oh iya, ruang istirahatku harus diperbaiki menjadi lebih nyaman dan lebar. Elisa mungkin akan lebih sering beristirahat di sini di masa depan, kata Kelvin sambil duduk di meja kerjanya. Sah mencibir dengan mengerutkan salah satu sudut bibirnya. Bos, itu hanya angan-anganmu. Nona Elisa akan lebih suka istirahat makan siang di kantin daripada di ruang istirahatmu yang justru akan membuat ia tidak mendapatkan jam istirahat. Batin Sah. Kenapa kamu hanya diam? Tanya Kelvin yang melihat wajah Anessa. Sah tersadar dari transnya. Baik bos, aku akan melakukan perbaikan. Apakah aku perlu memperbaiki peredam suara juga di ruangan itu? Tanya Sah dengan main-main. Kelvin hanya diam, yang jelas menandakan bahwa itu adalah persetujuan atas usul Sah. Asisten itu menggerutu dari dalam hatinya. Pria mesum tidak tahu malu, batinnya. Keluarlah jika kamu sudah selesai, titah Kelvin. Sah mundur dan menutup pintu ruang presdir dengan perlahan. Setelah di luar ruangan, ia memutar bola matanya ke arah pintu kantor yang tertutup itu. Ada apa dengan ekspresimu itu? Tanya seorang sekretaris. Orang cenderung menjadi semakin tak masuk akal saat jatuh cinta, kata Sah. Sekretaris itu hanya mengulas senyum sambil menggelengkan kepalanya. Siang hari, berita kebangkrutan salah satu perusahaan media menjadi viral di internet. Perusahaan itu bangkrut dalam sekejap dan banyak kasus yang terungkap di dalamnya, termasuk penggelapan pajak dan kasus penerimaan suap untuk menulis berita baik tentang beberapa politisi. Perusahaan media itu juga terbukti tidak membayarkan upah lembur para karyawannya yang bekerja di atas jam seharusnya. Sementara itu Arka yang baru saja masuk kerja di perusahaannya yang berada di Sydney mendapatkan panggilan telepon dari Kelvin. Selamat atas pertunangan kalian, kata Arka yang menduga pria ini pasti ingin pamer padanya karena menelpon tiba-tiba. Tapi haruskah kamu memamerkannya padaku? Keluh Arka dengan suara tak berdaya. Aku tidak menghubungimu untuk pamer. Lihatlah berita tentang Elisa. Aku ingin kamu membersihkan namanya. Arka tertegun dan hampir tidak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bukankah kamu sudah mengancam wartawan itu? Apalagi yang kurang, dia memang seorang janda dan kami pernah menikah selama hampir 4 tahun. Kamu tidak menyuruhku melakukan pembatalan pernikahan, bukan? Cecar Arka yang merasa frustasi berurusan dengan pria yang memiliki pengaruh lebih kuat di atasnya membuat tertekan. Tapi ia merasa iri saat melihat bagaimana Kelvin membela Elisa dengan baik. Ia menghargai wanita itu jauh lebih baik daripada dirinya dulu. Pantas saja Elisa tidak lagi tertarik padanya. Katakan saja bahwa ia bukan gadis desa. Kamu tahu apa yang aku maksud, bukan?
Arka memijit pelipisnya saat rasa sakit kepala mulai berdenyut. Hanya dengan beberapa menit berbicara dengan pria ini, kamu ingin aku mengkonfirmasi bahwa kami tidak pernah tidur bersama. Jika aku melakukannya, maka itu sama saja aku mengekspos aibku sendiri, keluh Arka. Ia berusaha menyembunyikan penyakitnya pada tahun-tahun itu. Bahkan Elisa sampai dituduh sebagai wanita mandul karena tidak bisa hamil. Sekarang ketika Arka mengingat hal itu, ia baru menyadari betapa banyak yang Elisa telah korbankan dulu, termasuk membiarkan dirinya sendiri dihina. Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan kekuranganmu sendiri, agar kamu bisa mengatur sejauh mana kamu ingin berbicara. Percayalah, jika aku yang mengatakannya, maka aku tak akan menyebutkan bahwa ketidakmampuanmu berkaitan dengan kesehatan, tapi berkaitan dengan orientasi, kata Kelvin dengan santai, seolah ia sedang membicarakan ramalan cuaca, alih-alih mengenai aib orang lain. Arka menarik nafas dalam. Kamu benar-benar keterlaluan dengan bertindak sejauh ini. Aku tidak akan bisa menikah di masa depan jika membuatku seolah penyuka sesama jenis. Jangan khawatir, lakukan saja konfirmasi dan terserah kamu menggunakan alasan penyakitmu atau orientasi. Aku berjanji akan menjadi investor tetap di rencana-rencana bisnismu pada masa depan. Baiklah, aku akan mengalah lagi kali ini. Tapi apakah kita teman sekarang? Tidak. Untuk apa aku harus berteman dengan mantan suami istriku? Tolak Kelvin mentah-mentah, lalu menutup panggilan. Mendengar panggilan yang terputus, Arka membeku sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beberapa saat kemudian, setelah berpikir panjang, ia mengunggah status di akun Facebook miliknya dan membayar media untuk memviralkannya. Elisa dan aku hanya memiliki pernikahan cangkang kosong. Saat kami menikah dulu, aku masih menjalani pengobatan karena kerusakan pada organ reproduksiku setelah kecelakaan. Alasan itu juga yang menyebabkan kenapa ia belum pernah hamil saat kami menikah dulu. Tulisan Arka di media sosialnya menjadi viral dan seperti mengkonfirmasi bahwa Elisa tidak wanita bekas yang seperti mereka wartawan itu katakan.